Iya, mengawali khotbah pada kebaktian di minggu kedua ini, ada satu ilustrasi yang boleh dibagikan saat ini. Suatu ketika ada sebuah keluarga, dan pada saat itu ada seorang opa mengunjungi keluarga itu. Ketika opa itu sampai di keluarga itu, yang ada cuma istrinya, sementara sang suami berada di luar untuk mencari nafkah, mencari berkat untuk keluarga itu. Opa itu pun katakan kepada sang istri, bolehkah beta minum? Bolehkah beta makan? Karena beta haus dan lapar. Lalu sang istri bilang pada opa begini, si opa yang ada di dalam penutup saji di meja makan ini tinggal nasi sedikit saja dan ikan seekor. Dan itu juga por beta pun laki kalau dia pulang lalu dia makan. Opa bilang sudah, kalau gitu beta tunggu dia juga. Dalam percakapan beberapa menit kemudian dia pun laki pulang. Ketika sampai lalu pada akhirnya dong berbagi makanan tadi dengan opa tersebut. Ketika opa punya rasa dahaga, rasa haus sudah hilang, opa sudah kenyang. Opa bilang, dong dua suka si beta makan, dong dua suka si beta minum, dong mau minta apa dari beta? Perempuan katakan, opa, kalau bisa, rubahlah semua barang-barang yang ada dalam rumah ini jadi emas. Opa bilang, bisa. Opa kasih keluar suling, opa tiup. Tiba-tiba semua barang yang ada di dalam rumah itu dia berubah menjadi emas. Karena yang laki-laki lihat ini sumbernya ada di suling, opa tanya for laki-laki, apa yang saya mau minta dari beta? Laki-laki bilang, opa kalau bisa, beta minta suling juga. Opa bilang, kalau ale mau suling, ale mesti dekat dengan beta. Sekali lagi, kalau ale mau suling ini, berarti ale mesti dekat dengan beta. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sederhana ketika kita memaknai sebuah cerita singkat ini. Opa melambangkan Yesus Kristus, keluarga melambangkan keluarga masing-masing kita, makanan melambangkan berkat kita. Cerita ini juga memaknai bahwa berkat itu berasal dari Allah yang ditandai dengan suling yang ditiup oleh Yesus tadi. Cerita ini juga memaknai bahwa Yesus adalah sumber berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Menarik, Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita di saat ini Mazmur 104 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 sebenarnya mengkisahkan sang pemazmur memuji dan memuliakan Allah. Sang pemazmur memuliakan Allah sebab luar biasa seluruh ciptaan Allah. Sang pemazmur boleh membanggakan Allah atau boleh memuliakan seluruh karya ciptaan Allah. Tatkala ia bernyanyi dalam kedua pujiannya pada saat itu, ia boleh mengatakan bahwa sungguh apa yang Allah buat itu baik. Bagaimana Allah sang pencipta menata dunia ini dengan segala baik. Bagaimana Allah sang pencipta menata seluruh penciptaannya dengan harmonis. Lain saling bergantung dengan yang lain. Tetapi di satu sisi juga sang pemazmur mengkritik tradisi Mesir kuno pada saat itu, yang notabene percaya kepada Baal atau dewa-dewa. Anun misalnya dewa kesuburan, atau Ra dewa matahari, dan Urasis atau Isis yaitu Anun itu bulan, dan Urasis atau Isis itu dewa kesuburan. Sampai Mazmur mau katakan pada saat itu, mau mengkritisi seluruh konteks pada saat itu bahwa itu hanyalah ciptaan Allah
Dan karena Allah yang menciptakan berarti Allah yang bertahta di atas segalanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menarik ketika pada ilustrasi menggambarkan Yesus sebagai sumber berkat. Dan juga menarik ketika sampai Mazmur memuliakan Allah dalam seluruh ciptaannya. Dengan demikian Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang katumpung pundak ini berat. Terkadang katumpung langkah-langkah kaki ini mau ayunkan berat. Terkadang tantangan yang kau hadapi berat. Kau mau lari, bersapa. Jangan lari pada dewa-dewa Baal. Tapi lari for Allah yang pemberi hidup itu. Allah yang pencipta, Allah yang menjaga, dan Allah yang merawat itu. Jangan lari ke tempat lain. Tetapi kau lari dalam kamar sembahyang. Kau masuk dengan hati yang tenang. Lalu pada akhirnya kau naikkan doa atau serahkan seluruh beban hidup itu kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mahatma Gandhi, seorang revolusioner India, dia berkata, kunci adalah pembuka doa di pagi hari. Dan slot adalah penutup doa di malam hari. Makna dari segala sesuatu ini bahwa marilah kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan ini kepada Allah di dalam doa. Kau mau lari bersapa? Kau mau cari cara Allah, mau cari wajah Allah dengan cara apa? Hanya dengan doa dan berbuat baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang yang kau hadapi, apalagi sekarang ini, anak-anak pun kuliah. Cinta mama dan bapak mau dapat uang dari mana? Belum lagi adik-adik, belum lagi yang lain, masalah ekonomi, belum lagi masalah-masalah di kantor. Lalu pada akhirnya membuat kau jadi stres. Tetapi kalau kau mengalami segala sesuatu itu, pemazmur menawarkan bahwa Allah Sang Pencipta bukan hanya menciptakan, tetapi Ia juga merawat hidup dan kehidupan kita. Dengan demikian, mari masuk dalam kamar sembahyang, lalu berdoa. Malam-malam kalau capek, jangan langsung tidur. Jam 12 malam, coba hening sejenak, lalu tunduk kepala, lalu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat hari ini. Seraya meminta, Bapa mampukan beta untuk ada di esok pagi. Dengan berkat yang baru, dengan janji yang baru, dengan penyertaan yang baru. Karena sama seperti ilustrasi tadi, Tuhan adalah sumber berkat. Firman katakan, minta supaya dapat. Toki pintu supaya pintu itu tak buka. Kalau saya minta, kalau saya toki pintu, jangan pernah kau tungkah salah Tuhan. Jangan kau andalkan kau mungkin kekuatan. Tapi mari kau andalkan Tuhan. Allah Sang Pencipta yang maha besar itu yang berkuasa atas maut dan atas alam ini dan atas segala kuasa yang ada di bumi ini dan juga di akhirat. Kau serahkan. Kenapa kau takut? Kenapa kau berani bernasar for Tuhan? Allah Sang Pencipta itu, Allah tidak menciptakan lalu melepaskan begitu saja, tidak. Tetapi Allah menjaga kita dan Allah juga merawat kita dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Dengan demikian, kau pun tugas. Kenapa kau berani bernasar? Tuhan, beta bernasar dengan Tuhan, beta pun anak jadi ini, dan beta siap melayani Tuhan seumur beta pun hidup. Kenapa saya bisa? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, menarik
Ketika Allah sang pencipta yang universal ini, yang umum ini, kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, atau kita aplikasikan dia di dalam dunia ini, maka cuma satu. Orang tua adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi, orang tua adalah wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Sio, mama, 9 bulan mengandung. Dengan penuh sengsara melahirkan, terus merawat dan menjaga sampai ketong bisa pakai baju dinas, sampai ketong bisa jadi orang. Tapi terkadang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mama pikir mama pun anak sudah jadi orang. Padahal sebelum keluar dari kampung atau sebelum keluar dari rumah, mama pun pasang nyong ingatan, kalau dirantau jangan lupa sembahyang. Kalau dirantau jangan lupa Tuhan. Dan kalau sudah jadi orang, tolong lihat adik-adik. Tapi sio, wakil Allah yang di tengah-tengah dunia itu pun pasang dan akan biasa ada di meja makan. Tapi sio, ketika nyong sudah jadi orang, nona sudah jadi orang, lalu pada akhirnya mama dengar atau bapak dengar, ketika dong sampai, dong mau pilih dong pun anak yang sukses, su berhasil, rumah su tehel, su bagus. Ketika dong sampai di muka pintu, karena orang tatua kotor, kabaya busu. Pas mau masuk sio, kalau yang laki-laki dong pun bini su bikin muka, akhirnya mama mau masuk, susah bisa. Bapak mau masuk lagi susah bisa, lalu pada akhirnya jalan balaka. Padahal do lupa bahwa begitu sengsara proses sampai dia bisa jadi manusia. Tapi itulah wakil Allah, itulah orang tatua yang biar dong sembah pakai jua, yang penting dong pun anak neces. Sama seperti Tuhan Allah, biar kau berbuat sana, berbuat sini, berbuat itu, kau berbuat dosa dan sebagainya, tetapi Tuhan tetap menyertai kau. Dan bukti penyertaan Tuhan itu pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Allah. Lalu kenapa kau masih ragu lagi? Mari kau minta dan sembahyang. Lalu jangan kau pikir karena kau su sarjana, su S1, su S2, su S3, lalu orang tatua bicara tuh kau sen dengar. Mama tahu apa, zaman su maju. Salah. Orang tatua saja. Mau pakaian busu, mau pemikiran sederhana, apapun yang dong bikin, kau sebagai anak tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Karena mereka adalah wakil Allah di tengah dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian mari kau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan ini for Tuhan. Ada satu cerita, ini cerita mob. Ada satu orang ini, dia suka minum sopi. Bapak Pendeta berpikir anak-anak muda dan orang tua di Peniel ini sentuh minum sopi semua. Jadi ada satu orang ini, ketika dia minum, dia mabuk, dia mau tidur di mana saja, itu terserah dia. Dia mau tidur di got kah, mau tidur di mana, itu terserah dia. Suatu ketika, suatu malam begini dan pas malam minggu, dia minum di pinggir, jauh dari gereja. Kebetulan tua agama ini karena menyimpan besok mau ibadah, besok mau kebaktian, tua agama tuh lupa tutup pintu pagar dan pintu gereja. Anak ini karena memang dia semua mabuk tinggi, lalu pada akhirnya dia masuk dalam gereja, lalu dia tidur. Ketika dia tidur, pas hampir siang bapak tua mau menyimpang, mau ibadah hampir siang, bapak tua dengar orang mengerong. Bapak tua lihat, lalu pada akhirnya bapak tua ambil sapu yang akan pumbatan dari kayu tongke itu. Ketika sampai, bapak tua pas mau pukul dia begini, dia dengar langkah kaki, lalu pada akhirnya dia bangun. Dia bangun, dia kucuk-kucuk, dia pun mata.
Lalu pas bapak tua mau pukul, langsung dia tanya, dia nganggap bapak tua, lalu dia bilang pada bapak tua, apakah aku tidur di rumah bapakku? Bapak tua mau pukul dia, bapak tua jadi takut. Lalu bapak tua tanya dia, apakah engkau anak Allah? Lalu pada akhirnya dia bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Iya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini pasang pertot semua. Jangan kau terbuai, jangan kau mabuk dengan dunia ini. Sebab dunia ini cuma sia-sia. Dunia ini yang kekal, tetapi yang kekal adalah kerajaan Allah Bapa di surga itu. Dalam tema kita di minggu ini, tema bulanannya adalah dipenuhi Roh Kudus untuk menata, layani ciptaan. Tema mingguan kita adalah alam semesta, bukti keagungan kasih Tuhan. Sebenarnya ciptaan Allah itu harmonis. Dengan demikian, relasi bukan saja manusia dengan Allah yang mesti kita bangun, tetapi manusia dengan alam juga mesti kita bangun. Dan relasi manusia dengan alam itu, Bapak Pendeta berpikir hal ini mungkin sudah diulang-ulang kali dibilang dalam khotbah-khotbah di atas mimbar ini. Jangan buang sampah sabarang. Sehingga ketika musim hujan, orang lain yang jadi korban. Ketika musim hujan, pada akhirnya alam ini, karena tidak harmonis lagi, air yang mestinya berjalan ikut tetapi sudah dihalangi karena sampah yang taprok. Lalu pada akhirnya menimbulkan banjir dan rugilah katong sendiri. Kesadaran ini sebenarnya mesti menghendaki sebuah pemahaman bahwa mari kita menghargai ciptaan Allah yang harmonis ini dalam hidup dan kehidupan kita. Dengan demikian Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama seperti Opa tadi yang berkata, kalau Ale mau suling dekat dan beta. Itu sama saja dengan ilustrasi atau cerita tadi mau bilang, atau pemazmur mau bilang bahwa mari Allah itu sumber berkat. Bukti Yesus turun ke dunia menebus dosa manusia. Roh Kudus itu senantiasa menaungi kita. Allah pencipta tidak menciptakan dan meninggalkan, tetapi Allah menjaga dan merawat. Dengan demikian, mari kau serahkan seutuhnya hidup dan kehidupan ini for Tuhan dengan doa yang kau tunaikan dari hati kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kau semua yang datang beribadah, datang kebaktian di saat ini. Amin.